Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan yang tentang analisa kasus regulasi terhadap media di Indonesia, dan kami mengambil tentang pemblokiran media sosial TikTok oleh Kominfo. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Saya adalah Nurul Aini Sobahati, lalu ada teman saya. Hai, nama saya Jasetia Putri. Dan satu lagi teman saya. Hai, saya Nisa Fatima. Bab 1, latar belakang masalah, akan dibahas oleh teman saya Jasetia Putri. Bab 2, pembahasan dan analisa, akan dibahas oleh Anissa Fatimah dan juga saya sendiri. Lalu bab 3, penutup, akan dibahas oleh saya sendiri juga. Bab 1, latar belakang. TikTok, juga dikenal sebagai Douyin, adalah sebuah jaringan sosial dan platform video musik Tiongkok yang diluncurkan pada September 2016 oleh Zhang Yimin, pendiri Taobao, sebagai proyek dari salah satu raksasa teknologi Cina. ByteDance, aplikasi tersebut membolehkan para pemakai untuk membuat video musik pendek mereka sendiri. Dengan menggunakan strategi influencer marketing dalam peluncurannya di Indonesia, TikTok berhasil meledak di Indonesia. Bahkan pengguna dari aplikasi ini bukan hanya target utama dari tim marketing TikTok sendiri. Pada dasarnya target pengguna aplikasi ini adalah remaja. Akan tetapi, generasi anak-anak di Indonesia pun memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi terhadap TikTok. Hal inilah yang mengundang kontroversi pengguna TikTok di Indonesia. Tepat pada tanggal 3 Juli 2018, Kemeninfo secara resmi memblokir TikTok dari Indonesia. Ada beberapa alasan yang diberikan pihak Kemeninfo dalam memblokir aplikasi tersebut, seperti adanya konten berbau negatif dan pengaturan umur penggunaan yang terlalu dini untuk digunakan di Indonesia. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk membahas regulasi media di Indonesia yang berhubungan dengan kasus pemblokiran TikTok di Indonesia oleh Kominfo. Saya akan membahas bab 2, yaitu pembahasan dan analisa. Sebelumnya, saya akan membahas tentang regulasi. Regulasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengaturan. Regulasi juga dapat diartikan sebagai aturan yang mengatur masyarakat. Sedangkan regulasi di Indonesia diartikan sebagai sumber hukum formil, berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki beberapa unsur, yaitu merupakan suatu keputusan yang tertulis, dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, dan yang mengikat umum. Jadi, regulasi media adalah kontrol dan pembinaan media massa, baik cetak maupun online, oleh pemerintah dan lembaga lainnya. Pada kasus pemblokiran TikTok yang terjadi pada Selasa 3 Juli 2018 yang dilakukan oleh Kominfo dengan memblokir 8 sistem penamaan domain atau domain name system, dilakukan karena TikTok sudah melanggar regulasi media di Indonesia yang terdapat pada 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. 3. Pasal 40 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 19 Tahun 2014 tentang penanganan situs internet bermuatan negatif. Karena konten TikTok berisi tentang konten berbau negatif dan pengaturan umur penggunaan yang terlalu dini untuk digunakan di Indonesia. Kronologi pemblokiran TikTok dimulai dari banjirnya laporan masyarakat yang diterima oleh Kominfo terkait aplikasi asal Cina tersebut. Oleh karena itu, Kominfo memantau aplikasi TikTok dalam sebulan terakhir. Sehingga terhitung pada Selasa 3 Juli 2018, Kominfo telah menerima laporan masyarakat sebanyak 2.583, sehingga Kominfo memutuskan untuk memblokir aplikasi TikTok sementara. Bab 3, penutup. Kesimpulan. Berdasarkan hasil dari analisis ini, dapat disimpulkan terdapat pengaruh dari aplikasi TikTok ini memang dibuat sebagai media entertainment baik bagi penggunanya. Platform ini bagus untuk melatih kreativitas para penggunanya sehingga bisa menjadi online creator, tapi akan menjadi tidak tepat jika bermain TikTok untuk menjadi viralitas yang
dengan cara memberikan konten negatif. Saran. Dampak negatif dari aplikasinya sedang fenomena di Indonesia ini yaitu TikTok. Meskipun masyarakat berpikir lebih banyak sisi negatifnya dibandingnya positif, tetapi kita tidak bisa menyalahkan perkembangan dari teknologi ini. Kembali lagi kepada diri kita sendiri, sebagai pengguna media sosial dianjurkan untuk lebih bijak dalam memakai bermedia sosial serta memahami bentuk-bentuk pelanggaran di dalamnya yang dapat dikenakan sanksi hukuman, serta peran orang tua sangatlah amat penting bagi anak zaman sekarang ini. Yuk. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata maupun perbuatan yang kami lontarkan dalam presentasi ini, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.